Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester di Universitas Pancasakti Bekasi dengan judul Konsep Istinja dalam Ajaran Islam dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Aden Sudarman. Selamat menyaksikan. Pengertian istinja. Secara bahasa, kata istinja yang berasal dari bahasa Arab ini bermakna menghilangkan kotoran. Kata istinja terbagi menjadi dua, yaitu istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Sedangkan satunya lagi yaitu istibra, bermakna menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinja itu punya beberapa makna, antara lain menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau kemaluan dan dubur pantat. Istinja. Ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama yaitu wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang, anus atau kemaluan. Pendapat ini didukung oleh Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadis Rasulullah SAW. Berikut ini, hadis ini bentuknya amri atau perintah dan konsekuensinya adalah kewajiban. Dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman, Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Salman berkata, benar, beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Juga melarang istinja dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah. Dan beristinja dengan tai atau tulang. Hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kedua, sunnah. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah beristinja dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan beristijmar. Dasar yang digunakan Al-Imam Abu Hanafiyah dalam masalah kesunahan istinja ini adalah hadis berikut. Siapa yang beristijmar, maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya, maka telah membuat ihsan. Namun bila tidak, maka tidak ada keberatan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu mubah. Jika beristinja dari keringat. Yang keempat, makruh. Istinja hukumnya makruh jika yang keluar adalah kentut. Yang kelima adalah haram. Haram namun sah jika beristinja dengan benda hasil ghoshab. Istinja hukumnya haram dan tidak sah jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Khilaf al-aula yakni antara mubah dan makruh jika beristinja dengan air zam-zam. Jika ingin beristinja dengan batu, ada sejumlah syarat yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan 3 batu. Batunya bisa membersihkan tempat keluarnya najis, najis belum kering, najis belum pindah dari tempat keluarnya, najis tidak terkena benda najis yang lain, najis tidak melewati syafah dan hasyafahnya,
bagian sisi tempat keluarnya najis. Najis tidak terkena air semua, batunya suci. Adapun syarat-syarat penggunaan istinja dengan batu sebagai berikut. Harus terdiri dari 3 batu atau 1 batu dengan 3 sudut. Harus membersihkan najis dari tempat keluar kotoran. Najis yang akan disucikan tidak boleh sampai kering. Najis tidak boleh berpindah dari tempat asalnya, tempat keluarnya kotoran. Tidak ada sesuatu yang lain seperti najis lain atau sesuatu lain yang suci selain keringat. Sesuatu yang keluar itu tidak mengenai tempat sekitar keluarnya kotoran. Najis tidak terkena air atau cairan, walaupun air atau cairan itu suci. Setelah atau sebelum beristinja, batu yang digunakan harus suci, bukan terkena najis. Syarat dan fardu istinja. Syarat istinja itu ada 3 perkara. Yang pertama menghilangkan rasanya, yang kedua menghilangkan baunya, yang ketiga menghilangkan warnanya. Ada 3 cara beristinja menurut syariat Islam, yaitu menggunakan air dan batu secara bersamaan. Air berfungsi untuk menghilangkan bekas najis, sementara batu menghilangkan zat najis. Cara ini merupakan cara beristinja yang paling baik. Menggunakan air saja, menggunakan minimal 3 buah batu atau 1 buah batu yang bersisi 3. Hal yang wajib dilakukan dengan istinja. Dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Berdoa ketika akan masuk dan keluar kamar mandi. Tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran. Tidak berbicara, menjaga kebersihan tubuh dan pakaiannya dari najis. Tidak buang hajat sembarangan. Dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat, kecuali ada tembok atau penghalaunya. Hal yang digunakan dengan istinja. Ketika beristinja, hendaklah dengan menggunakan batu ataupun kertas yang lembut, tidak kasar seperti batu bata dan tidak pula licin seperti batu aki, karena tujuannya adalah supaya dapat digunakan untuk membersihkan najis. Menggunakan 3 batu ataupun kertas dan yang seumpamanya. Janganlah beristinja dengan menggunakan tangan kanan kecuali dalam keadaan uzur, tersembunyi dan tidak membuka aurat di hadapan pandangan orang lain. Orang yang beristinja dengan air hendaklah menggosok tangannya dengan tanah. Mengeringkan bagian dubur sebelum berdiri jika dia sedang berpuasa, agar tempat duduk bagian dubur itu tidak menghisap air yang ada. Lelaki hendaklah memulai istinja pada kemaluan depan terlebih dahulu agar tangannya tidak menjadi kotor apabila dia mulai istinja pada kemaluan belakang. Adapun bagi perempuan diberi pilihan untuk memulakan istinjanya pada salah satu di antara kedua kemaluannya. Hal yang membatalkan istinja. Keluar sesuatu dari kemaluan. Pembatal wudhu yang paling jamak dikenal adalah keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Yang keluar dari kubul dan dubur bentuknya dapat berupa benda cair, padat, hingga gas. Benda cair itu bisa berupa air kencing, sperma, wadi, mazi, darah, dan cairan lainnya. Sedangkan benda padat bisa berupa kotoran, cacing, dan lain sebagainya. Adapun gas yang keluar dari dubur, yakni kentut juga termaksud yang membatalkan wudhu. Tidak dalam keadaan tidak duduk. Orang yang tidur bisa jadi terlentang,
duduk, atau dalam posisi-posisi lainnya. Namun, jika tidak dalam keadaan duduk, tidak dalam posisi lainnya, membatalkan wudhu. Menurut mazhab Syafi'i, hilang akal. Orang yang hilang akal dinyatakan batal wudhunya. Hilang akal ini contohnya pingsan, mabuk, gila, dan lain sebagainya. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Pembatal wudhu lainnya menurut mazhab Syafi'i adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Orang yang dikategorikan mahram adalah yang haram dinikahi seperti ibu, nenek, anak, saudara, dan lain sebagainya. Karena itu bagi yang menyentuh selain mahramnya, maka wudhunya batal. Namun yang menjadi catatan, jika ada kain yang menghalangi sentuhan itu, maka wudhunya tidak batal. Menyentuh kubul pembatal wudhu yang lain adalah menyentuh kubul atau kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Namun jika ada kain yang menghalangi, wudhunya tidak batal. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.